Istilah bir dan bull dalam trading berasal dari dunia hewan, yaitu beruang, yaitu bir, dan sapi jantan bull. Dalam pergerakan harga pasar, pada saat ini kita bisa mengkategorikan jenis dari candle ini sebagai candle bearish. Kenapa? Terima kasih banyak sudah kembali lagi di edukasi kelas kita kali ini. Setelah kemarin kita membahas tentang price action, tentang breakout structure, dan juga chart of karakter, mungkin kita akan kembali ke basic. Kita akan membahas tentang candlestick dan ya jenis-jenis candlestick. Hari ini sengaja tidak ada modulnya gitu, jadi biar kita secara diskusi secara langsung saja. Dan karena hari ini adalah hari Sabtu, market untuk forex dan komoditi tutup ya, jadi kita bisa leluasa untuk membahas tentang candle ini, jadi tanpa harus menganalisa market. Jadi kita pahami dulu bentuk-bentuk candle dan kenapa bisa berbentuk seperti itu, karena ada ceritanya tersendiri. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah tahu gitu apa sih candle tersebut dan kenapa bentuknya seperti candle. Oke, jadi seperti lilin ya. Pada dasarnya candle itu ada dua jenis. Oke, mungkin agak jadi candle bullish dan candle bearish. Cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, ini candle bullish. Ini bullish juga, kita ganti ke merah biar ada perbedaan. Sebenarnya itu tergantung dari settingan kita mau merah atau hijau gitu. Oke, jadi tapi pada umumnya adalah candle hijau itu adalah candle bullish dan candle merah biasanya candle bearish. Jadi candle merah ini adalah candle yang harganya dari atas ke bawah atau terjadi penurunan harga. Dan untuk candle hijau ini atau candle bullish ini adalah candle yang opennya di bawah, kemudian closingnya di atas, yang artinya terjadi kenaikan harga pada interval waktu tertentu. Dan karena ini adalah time frame 1 jam, berarti satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 jam. Jadi jika time frame-nya 1 hari, berarti satu candle itu terbentuk dalam waktu 1 hari. Oke, jadi ini adalah jenis candle. Jadi sebenarnya pada dasarnya hanya ada dua gitu, bullish dan bearish gitu. Ini bullish. Oke, bullish yang hijau. Dan yang ini bearish. Oke, kenapa bullish dan kenapa bearish gitu? Ada yang bisa menjelaskan atau mungkin ada opini gitu dari teman-teman? Kenapa yang hijau ini bullish dan yang merah ini bearish? istilah bir dan bull dalam trading berasal dari dunia hewan, yaitu beruang, yaitu bir, dan sapi jantan bull. Dalam pergerakan harga pasar, kedua istilah ini menggambarkan cara beruang dan sapi jantan menyerang lawannya. Beruang akan membanting lawannya ke bawah, sedangkan sapi jantan akan menanduk lawannya ke atas. Nah, kedua gerakan tersebut mempresentasikan pergerakan harga pasar yang naik turun serta keputusan para investor dalam memasuki pasar. Jika harga pasar cenderung turun, maka kondisi pasar dikatakan bearish atau seperti beruang yang sedang membanting lawannya. Sebaliknya, jika harga pasar cenderung naik, maka kondisi pasar dikatakan bullish atau seperti sapi jantan yang sedang menyerang. Nah, itu jawaban sedikit dari saya, mungkin selebihnya bisa dikoreksi.
Oke, jadi mungkin ya ini karena ini time frame 1 jam gitu, misalkan di sini ada misalkan di sini ada candle seperti ini ya. Misalkan ada candle seperti ini dan di sini candle opening. Ya, openingnya pasti di sini adalah pada saat candle ini closing. Candle closing berarti candle artinya dia candle. Dia openingnya ada di sini. Oke, dia di sini opening. Oke, belum ada pergerakan, jadi hanya baru sebatas garis saja. Jika dia bergerak ke atas, artinya dia naik. Gitu. Ini adalah bullish, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Aryo. Gitu. Kenapa dikatakan bullish itu? Karena karakteristik dari bull atau banteng itu menyerangnya, dia menyerang menanduk dari bawah ke atas, dan bearish itu beruang. Jika beruang menyerang, dia berdiri dan menerkam ke bawah. Karena itu bearish itu ke bawah, bullish itu ke atas. Dan pada saat dia open di sini, seperti tadi ini adalah pada saat dia candle ini closing, dia berganti candle di tempat candle sebelumnya closing. Ini proses terbentuknya candlestick ya. Jadi ini adalah harga opening. Oke, ini harga opening. Oke, jadi ini adalah harga openingnya si candle dalam waktu 1 jam. Karena ini tampilan 1 jam, dia pasti ada pergerakan naik dan turun gitu. Misalkan setelah ini closing, dia naik dulu ke atas seperti ini. Dia naik tapi masih belum 1 jam, kemudian dia turun kembali. Maka di sini ada jejaknya gitu. Oke, dia membentuk jejak di sini. Ini yang disebut sebagai wick atau shadow, atau kita menyebutnya tanduk atau sumbu lah, karena ini candle itu lilin, jadi ini sumbunya. Jadi atau kita pakai bahasa Inggris saja, ini shadownya gitu. Jadi dia pernah naik ke atas, tapi tidak bertahan lama di atas sehingga dia turun kembali. Dia turun kembali ke bawah dan meninggalkan jejak di sini, makanya disebut shadow. Ini adalah harga tertinggi. Oke, jadi ini adalah harga tertinggi. Harga tertinggi dari candle ini. Tapi jika dia naik kembali, ke atas, kemudian dia turun kembali gitu, maka harga tertingginya pindah ke atas ya. Karena ini adalah harga yang pernah dicapai oleh satu candle tersebut. Lalu bagaimana jika dia tidak mampu untuk terus naik tapi malah ke bawah ke sini? Maka dia akan berganti warna menjadi merah. Shadownya juga menjadi merah dan sekarang menjadi candle bearish. Karena openingnya di sini dan ini adalah harga closing yang di sini. Harga closingnya ada di bawah, atau harga running pada saat ini berada di bawah harga opening, makanya dia berubah menjadi candle bearish atau candle yang menunjukkan penurunan harga.
lalu dia masih bisa turun hingga ke sini. Tapi dia tidak mampu lebih turun lagi, malah ada sedikit pembalikan harga. Dia naik lagi ke atas hingga closing di sini, hingga 1 jam berakhir, dan di sini ada candle baru. Opening candle baru di sini. Maka di sini adalah harga closingnya. Oke, ini harga closing. Ini adalah harga closing. Dan karena sebelum 1 jam si candle ini pernah lebih turun lagi, maka shadow yang ini, yang ujung dari shadow ini adalah harga terendahnya. Jadi ini adalah harga terendah dari candle tersebut. Oke, jadi ini adalah harga terendah. Dan pada saat ini kita bisa mengkategorikan jenis dari candle ini sebagai candle bearish. Kenapa? Karena terjadi penurunan dalam rentang waktu 1 jam tersebut. Kita lihat opennya di atas, ini harga opening di sini, dan harga closingnya berada di bawah harga opening. Meskipun dia sempat naik ke atas, ini harga tertingginya, dan ini harga terendahnya. Tapi intinya adalah pada saat dia opening di atas, ini harga opening, kemudian dia closing di bawah harga opening, maka candle ini dikategorikan sebagai candle bearish. Dan juga sebaliknya, jika harga openingnya di bawah, jadi candle sebelumnya ini adalah ini candle sebelumnya dia closing di area sini, kemudian di opening di area yang sama, ini harga openingnya berarti di bawah, dan harga closingnya berada di atas harga opening. Berarti ini adalah jenis candle bullish. Dan yang terakhir ini adalah jenis candle bearish, karena dia opening di atas dan closing di bawah. Oke, jadi ini bagian-bagian dari candle ya. Karena secara dasarnya gitu, candle hanya ada 2, bullish dan bearish, dan ini bagiannya ada harga tertinggi, harga terendah, harga opening, dan harga closing. Nah, untuk candle yang ini kita buat candle baru saja di sini. Oke, katakanlah warnanya merah. Oke, sekarang adalah di mana harga openingnya, di mana harga closingnya, dan di mana harga tertinggi dan harga terendahnya. Oke, jadi ini adalah candle merah. Jadi kita sepakati tadi yang merah itu adalah bearish. Oke, jadi ini candle bearish. Dan di sini ada beberapa part di candle tersebut ya. Yang pertama, oke, jadi dalam candle ini di part 1 ya. Oke, jadi ini kan oke, kita tunggu sampai glownya benar. Ini pakainya kayak gitu sih, bukan Mesti pakai kabel. WP-nya jelas kok. Kalau WP-nya cepat mah harusnya. Ini ada. Oke, jadi di mana openingnya, di mana closingnya, di mana harga tertingginya, dan di mana harga terendahnya gitu. Paling tinggi paling ujung. Apa ini paling tinggi paling ujung? Oke, ini ya. Jadi ini apa? Harga tertinggi ya.
opening, closing, harga tertinggi sama harga terendahnya di mana? Ini jawaban Mas Aris ya. Jadi untuk candle bearish atau candle merah ini harga opening berada di sini, harga terendah berada di tengah body ini, dan harga closing berada di sini, dan harga tertingginya di sini gitu. Buat teman-teman, bagaimana, apakah ada pendapat lain atau tidak? Karena harga terendah itu adalah harga di mana pada saat candle ini pernah menyentuh titik terendah, dan kebetulan harga si buyer pernah masuk, kuat sehingga harganya sempat naik ke atas. Secara historikal gitu, candle seperti ini artinya si buyer pernah mendominasi candle ini dalam waktu 1 jam ini. Si buyer pernah mendominasi